Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Om Ray di matematik omega. Ya, jadi kita akan membahas konsep dasar soal latihan dan pembahasannya juga dengan triknya. Jangan lupa kewajiban gratisnya ya, like, subscribe, and comment. Jangan lupa loncengnya juga. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu apa ya? Yaitu trigonometri 2. Trigonometri 2 tentang yang kita sebut identitas trigonometri. Ya, jadi kalau yang belum melihat yang pertama, trigonometri pertama tentang konsep-konsep awal, silakan menuju ke channel Matematik Omega. Ya, Matematik Omega gitu ya. Nanti di webnya juga kita berikan linknya di matematik.com. Nah, teman-teman kita akan membahas satu materi yang penting sekali yaitu identitas trigonometri. Kalau identitas berarti ketetapan umum ya yang akan kita sering pakai. Maaf. Nah, kemarin kita sudah mempelajari konsep segitiga siku-siku. Misalnya ini ada segitiga siku-siku, bisa diingat lagi ya. Misalnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, siku-siku di C, maka perannya, kita bicara perannya AB, ya supaya kita meringkas penyebutannya. Di sini AB kita sebut saja huruf depan ini, yaitu C, gitu ya. Ini adalah sebagai miring. Misalnya sudut ada di titik A, sudut alfa, maka BC ya kita sebut dengan A kecil, sisi A kecil sebagai depan. Lalu sisi AC kita sebut dengan huruf B kecil ya berperan sebagai samping sudut ini ya. Ini sisi miring karena depan siku-siku, depan karena ada di depan sudut yang dimaksud, samping ada di samping sudut yang dimaksud. Jangan lupa kita punya rumusan utama yaitu sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi satu yaitu kebalikan dari sin yaitu kosekan. Apa sih kosekan? Ini kebalikan dari sin yaitu 1/sin gitu ya, yaitu miring per depan. Sekan ya, yaitu dia kebalikan dari cos miring per samping. Satu lagi kotangen ya, dia 1/tan yaitu samping per depan. Nah ini yang baru kita bahas di episode ini, yang kemarin belum ya. Nah, karena sin dan kosek ini saling berbalik, maka nanti dia positifnya di kuadran 1 dan 3 dan 2, sama seperti sin. Sekan, dia positifnya di kuadran 1 dan 4. Kotan, karena dia kebalikan dari tangan, dia positifnya di kuadran 1 dan kuadran 3. Ingat ya? Sip. Nah, kita pengen membahas identitas trigonometri. Ya, jadi di episode ini hanya identitas trigonometri yang akan kita bahas. Jadi kalau kita bicara segitiga siku-siku, gitu ya, segitiga siku-siku kan kita punya rumusan. Apa sih rumusannya? Sisi tinggi kuadrat ditambahkan sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, gitu ya. Sip. Nah, sementara kita punya, kalau kita simbolkan dengan huruf-huruf kecil ini, sin adalah depan per miring, berarti A per C. Cos adalah samping per miring, berarti B per C. Tan adalah depan per samping, berarti A per B. Gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan ke konsep segitiga siku-siku, bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, gitu ya. Maka kalau semuanya kita bagi dengan C kuadrat, ya semuanya kita bagi dengan C kuadrat, kan boleh ya. Yang penting sama adil gitu ya. Maka yang ini menjadi A
kuadrat per C kuadrat. Yang ini menjadi B kuadrat per C kuadrat. Ini menjadi C kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau ini kita sederhanakan maka menjadi A per C kuadrat. Ditambah B per C kuadrat. Artinya kita pakai sifat eksponen ya, yang sudah dipelajari di kelas 9 dan kelas 10 awal. Ini menjadi C kuadrat per C kuadrat adalah 1. Nah, kita ingat A per C apa? A per C adalah sin. Ya. Maka ini menjadi sin kuadrat. B per C adalah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas pertama kita. Ya, identitas pertama kita yaitu sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita coba modifikasi lagi. Misalnya, seluruhnya kita bagi dengan sin. Apa yang akan terjadi? Jadi, sin kuadrat per sin kuadrat ditambah cos kuadrat per sin kuadrat 1 per sin kuadrat. Gitu ya. Sin kuadrat per sin kuadrat adalah 1. Cos kuadrat per sin kuadrat, ingat ini bisa kita sederhanakan menjadi cos per sin kuadrat, gitu ya. 1 per sin kuadrat bisa kita sederhanakan menjadi 1 per sin kuadrat. Oke. Nah, kita ingat ya, cos per sin apa itu? Cos per sin. Jadi kalau tan itu adalah sin per cos, maka kebalikannya cos per sin adalah kotan ya. Jadi kita bisa membuat 1 plus kotan kuadrat sama dengan 1 per sin. 1 per sin adalah kosekan ya. Maka ini menjadi kosekan kuadrat. Nah, inilah identitas kedua kita. 1 plus kotan kuadrat sama dengan kosek kuadrat adalah identitas kedua. Berikutnya kalau kita mau yang awal ini kita bagi dengan, tadi kan udah bagi dengan sin kuadrat ya semuanya ya. Kita bagi dengan cos kuadrat semua coba. Jadinya apa nih? Jadi yang awal menjadi sin kuadrat per cos kuadrat ditambah cos kuadrat per cos kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat. Sip ya. Nah, ini juga kita sederhanakan. Sin per cos kuadrat ditambah 1 per cos kuadrat, gitu ya. Nah, ingat sin per cos apa? Ya, tangan ya. Tangan kuadrat plus 1 sama dengan 1 per cos. Kebalikan dari cos adalah secant ya. Secant kuadrat. Nah, ini adalah identitas ketiga kita. Tangan kuadrat ditambah 1 sama dengan secant kuadrat. Jadi kalau dihafal dan mampu bertahan bagus ya, tapi kalau tidak bisa dihafal, teman-teman bisa mengkaji kembali bagaimana ketemunya tiga identitas yang saat ini kita pelajari. Oke, sementara ini dulu, jadi kita nanti akan mencoba membahas identitas-identitas yang lain. Ya, sampai ketemu di trigonometri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.